Hari ini kita ngobrol bersama Dr. Tri Maharani, dokter spesialis toksinologi satu-satunya di Indonesia. Halo dok. Mungkin spesialisnya emergency, subspesialisnya toksin. Oke, spesialisnya emergency. Gak apa-apa, aku yang gak ngerti. Spesialis emergency medicine. Betul. Oke. Subspesialisnya toksin. Tapi nggak apa-apa lah dikatakan dokter ahli toksin. Oke aja aku. Oke, kita jabarkan dulu ya. Kita breakdown dulu. Spesialis toksinologi. Nah, itu apa definisinya? Spesialis emergency. Subspesialis toksin. Jadi gini, di emergency itu ada 4 sub. Disaster, bencana-bencana gitu. Kemudian pre-hospital itu kayak ambulan, pertolongan. Ya kalau kita itu 119, kalau di Amerika 911 kayak gitu. Kemudian ada yang hospital di UGD. Nah mungkin teman-teman kemarin yang diajak ke sini kan UGD. Ada dokter Gia tuh. Iya, nah kalau spesialisnya namanya spesialis emergency, subspesialis hospital. Kemudian yang saya adalah toksikologi tadi dengan keahlian toksinologi gitu. Kenapa begitu? Karena dulu yang memulai di Indonesia itu adalah saya gitu. Wow. Mas Dika. Berarti dulu belajarnya di? Saya dulu belajar di Australia di Universitas Adelaide. Kemudian sama Naik university, naik tram gratis, muterin city. Betul, dan saya tinggal di itu loh Mas, depannya Women and Children Hospital. Ya, tahu. Karena sekolahnya di situ untuk prakteknya, untuk ular-ular tuh di situ. Wah, gitu. Belum tahu ya waktu itu ya. Sahabat saya. Sesama dari Adelaide. Central Market. Randall Mall. Aduh, kapan terakhir ke Adelaide? 2023 sempat ke sana. Iya. Aku 2022 ya. Tapi 2023. Sekolahnya aku 2017, Mas. Sekolahnya 2017. Ya kita ngomongin Adelaide aja ya. Sekolahnya kapan tadi? 2017. Ya. Jadi ada Profesor Julian White gitu. Nah, itu profesor saya. Kemudian dia retired pensiun, Mas. Jadi sekarang program itu tutup. Nah, aku mikir aku akan membuatnya di Indonesia saja. Iya, benar. Oke, kita ngomongin tadi dokter bilang toksikologi dan toksinologi. Ada 2 hal nih. Ini apa bedanya nih? Jadi gini, di Indonesia itu kalau subspesialisnya namanya toksikologi. Tapi di toksikologi itu ada 2, yaitu keracunan alami yang disebut toksinologi dan keracunan non alami yang biasa orang bilang toksikologi. Aku sendiri sangat interest di toksinologi. Makanya kalau orang-orang di luar saking bingungnya ngomong dokter Maha ahli ular, ya udahlah gitu. Saya aja bingung. Pasrah. Intinya dokter ini ahli dari racun-racun yang disebabkan oleh alam. Betul. Dan tidak alami gitu juga. Ada juga. Oke. Nah, tapi meskipun pendidikannya belajar dua-duanya, tapi dokter sekarang lebih banyak ngurusin yang penyebab alam ya? Betul. Karena kalau yang tidak alam Mas ya, ada penyakit dalam, ada teman-teman farmako, ada. Nggak apa-apa lah kalau menurut aku kan sudah bidangnya mereka. Tapi yang ini yang neglected, yang nggak ada yang mau. Karena kalau hewan-hewan tuh ya orang jijik, takut, para dokter takut. Tanya aja sama dokter lain yang pernah di sini ya, takut nggak sama ular, takut nggak sama hewan laut. Takut enggak sama insekta, kebanyakan takut. Karena dulu saya pernah bertemu salah satu menteri yang perempuan, dia itu saya kasih buku pedoman WHO Management of Snakebite yang saya buat. Dia bilang, dokter Maha aku takut karena buku ini gambarnya ular gitu. Jadi akhirnya ya begitulah. Nah, tadi aku mikir ya sudahlah aku yang di toksindo saja karena aku ini sejak kecil sayang sama hewan-hewan gitu. Meskipun dokter manusia lah ya, bukan dokter hewan aku. Paham. Ya karena sebagai dokter ngurusin manusia yang kena gigitan ular, binatang yang mengandung toksin kan? Iya, dan itu neglected, nggak ada yang ngerjakan. Nah ketika lulus dari Adelaide menjadi spesialis
subspesialis toksinologi ini ke Indonesia, berarti pemanfaatannya langsung berasa tuh karena ada kebutuhan Iya, itu. betul. Tetapi sebelumnya gini, aku ini ASN udah 27 tahun. Oke. Waktu itu aku tinggal di puskesmas 7 tahun. Selama itu aku lihat ya, terutama kasus gigitan ular karena itu yang tertinggi di Indonesia kan ya. Daerah mana nih kalau boleh tahu? Aku dulu PTT-nya di Nganjuk, Jawa Timur. Okay. Kemudian PNS-nya di salah satu daerah termiskin di Jawa Timur, Bondowoso. Dan tahu sendiri Bondowoso itu ada kawah ijen, di mana kasus gigitan ular dalam 1 tahun tuh 150 kasus lebih yang masuk ke UGD aja loh, rumah sakit loh, belum di puskesmas, belum mati di dukun, belum mati di rumah gitu kan ya. Nah jadi